Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raisa Mana Putri dari Program Studi Akuntansi Angkatan 58. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Walaupun pertemuan Sigma kita ini dijalani secara online, jangan sampai ini mengurangi semangat kita ya teman-teman dalam belajar. Nah, hari ini aku bakal membawakan materi baru nih untuk mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan keempat dengan judul materi Kalimat Tunggal dan Majemuk. Materi ini berasal dari Dr. Devina SSMSI. Kita langsung aja ya. Jadi untuk pembahasan kita ke pertemuan 4 kali ini, kita ada 3 pembahasan nih. Yang pertama, pengertian kalimat, yang kedua, pola kalimat tunggal, dan yang ketiga itu kalimat majemuk. Untuk yang pertama, itu ada pengertian kalimat. Jadi kalimat adalah kumpulan kata yang sekurang-kurangnya memiliki subjek, S, dan predikat, P, serta memiliki makna diawali dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca. Dan ada unsur pembentuk kalimat nih teman-teman. Yang pertama itu namanya subjek atau S. Umumnya kata atau frasa benda. Yang kedua ada kata penunjuk ini atau itu. Yang ketiga kalau bukan kata benda biasanya diikuti oleh kata penunjuk ini atau itu. Tidak pernah didahului oleh kata tugas. Pada umumnya terletak sebelum predikat atau di awal kalimat. Bukan kata ganti tanya, dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa dan apa, dan dapat berakhirannya. Yang kedua, ada predikat atau P. Dan ciri-cirinya itu dapat berkategori kata kerja, benda, sifat, dan preposisi, sehingga membentuk 4 jenis kalimat tunggal. Yang kedua, menjelaskan subjek atau S, sehingga kalimat menjadi bermakna. Yang ketiga, dapat diikuti oleh partikel lah. Dan yang keempat, dapat dicari dengan kata tanya, bagaimana? Yang selanjutnya pada umumnya berada setelah subjek atau S, tetapi dapat juga mendahului subjek dalam kalimat inversi dengan pola PS atau predikat subjek. Yang terakhir itu mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanannya agar kalimat lebih lengkap. Yang ketiga ada objek atau O, yaitu ciri-cirinya berkelas kata nomina, menjelaskan subjek S sehingga kalimat menjadi bermakna. Dapat diikuti partikel lah, dapat dicari dengan kata tanya bagaimana, pada umumnya berada setelah subjek atau S, tetapi dapat juga mendahului subjek dalam kalimat inversi dengan pola PS atau predikat subjek, mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanannya agar kalimat lebih lengkap. Selanjutnya nih ada pelengkap. Ciri-cirinya yang pertama berkategori kata benda, kerja, sifat, dan preposisi. Yang kedua berada di sebelah kanan predikat semi-transitif sehingga kalimat tidak bisa menjadi pasif. Yang ketiga berada di sebelah kanan objek kalau kalimatnya memiliki objek. Yang terakhir tidak dapat berpindah tempat dan dihilangkan. Yang kelima ada keterangan, letaknya bisa berpindah-pindah, yang kedua dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat, dan yang terakhir biasanya kata atau kelompok kata didahului oleh kata depan seperti di, ke, dari, atau konjungsi untuk kalimat majemuk bertingkat. Untuk yang kedua itu ada pola kalimat tunggal. Di sini ada SP atau subjek predikat, ditambah keterangan, lalu yang kedua ada SPO atau subjek predikat objek dilanjutkan keterangan, yang ketiga ada SPO pel atau subjek predikat objek pelengkap dilanjutkan keterangan, atau SP pel atau subjek predikat pelengkap dilanjutkan oleh keterangan. Nah, contoh kalimat tunggal nih. Yang pertama itu ada SP, baju biru bersih. Baju biru di sini sebagai subjek, bersih sebagai predikat. Lalu SPO, ibu guru mengajar matematika. Lalu SPO PEL, Kementerian Kesehatan memberikan masyarakat vaksin COVID-19. Yang keempat ada subjek, predikat pelengkap. Nadia termasuk murid pintar. Lalu yang ketiga nih teman-teman, namanya kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua pola atau lebih. Kita langsung aja nih ya, kita lihat nih, kalimat majemuk itu apa sih? Jadi, ada beberapa jenis nih teman-teman dalam kalimat majemuk. Jadi misalnya pertama ada kalimat majemuk setara atau koordinatif, yang kedua kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, yang ketiga kalimat majemuk campuran.
Lalu yang pertama nih kita akan membahas kalimat majemuk setara. Jadi kalimat majemuk setara ini teman-teman berisi dua gagasan utama. Kedudukannya itu setara dan memiliki tiga jenis. Yang pertama penggabungan ditandai dengan konjungsi dan, lalu, atau kemudian. Yang kedua pemilahan ditandai dengan konjungsi atau, baik, maupun. Yang ketiga pertentangan ditandai dengan konjungsi tetapi, bukan, atau melainkan. Yang kedua ini ada kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalimat majemuk bertingkat ini berisi dua pola. Satu pola membentuk gagasan utama, satu pola lainnya membentuk gagasan sekunder. Jadi ada waktu seperti ketika, saat, tatkala, sejak, atau syarat, jika, kalau, apabila, lalu ada tujuan, untuk, supaya, demi, agar, atau atributif, yaitu yang, lalu konsensif, walaupun atau meskipun, cara atau alat, dengan, dan, tanpa, lalu ada kesertaan nih, dengan komplementasi seperti bahwa, sebab, seperti sebab, dan karena, lalu akibat, sehingga, dan maka. Yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Nah, memiliki minimal 3 pola dan memiliki 2 bentuk kalimat. Misalnya yang pertama itu ciri-cirinya satu gagasan utama dan 2 gagasan sekunder. Ketika ekspor kedelai meningkat dan harga kedelai lokal murah, petani kedelai berdemo. Itu contohnya ya teman-teman. Jadi ada satu gagasan utama dan 2 gagasan sekunder di kalimat tersebut. Lalu 2 gagasan utama dan 1 gagasan sekunder. Petani harus memanen bawangnya lalu membersihkannya agar bawang tidak membusuk. Seperti itu tuh teman-teman contohnya. Nah, ini aja materi untuk kalimat majemuk. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal atau materi kalimat tunggal dan majemuk. Pertemuan keempat, Bahasa Indonesia. Seperti tadi, materi ini dikutip dari Dr. Devina, SSMSI. Jadi ada soal pertama nih teman-teman. Kita baca dulu ya soalnya. Petani kedelai berdemo ketika ekspor kedelai meningkat dan harga kedelai lokal murah. Para pendemo berharap agar pemerintah dapat menyelesaikan hal ini. Nah, ada beberapa kata biru kan nih teman-teman. Di kata berwarna biru, manakah yang bukan termasuk konjungsi adalah, nah yang benar nih, C, yaitu para. Karena para bukanlah kata konjungsi. Nah, kita lanjutin ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas latihan soal materi kalimat tunggal dan kalimat majemuk pertemuan keempat mata kuliah Bahasa Indonesia. Seperti tadi materi ini dikutip dari materi dari Dr. Devina, SSMSI. Jadi soal pertama nih teman-teman, kita baca dulu ya soalnya. Petani kedelai berdemo ketika ekspor kedelai meningkat dan harga kedelai lokal murah. Para pendemo berharap agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini. Di kata berwarna biru, manakah yang bukan termasuk konjungsi? Gimana teman-teman? Kita langsung buka aja ya kali ya. Nah, jawabannya itu C, teman-teman, yaitu para. Alasannya karena para bukanlah kata konjungsi. Kita lanjut ya. Nomor 2 nih. Wah, ada 2 jenis kalimat nih, teman-teman. Ani membeli tahu. Ani membeli tempe. Untuk menggabungkan kedua kalimat ini, kita bisa menggunakan kata konjungsi apa nih kira-kira teman-teman? Ada A ketika, B dan C atau D tetapi. Yang mana nih teman-teman? Ketika, tetapi. Kita buka aja kali ya. Jawabannya adalah B dan teman-teman. Karena kedua kalimat tersebut itu dilakukan oleh subjek yang sama dan memiliki arti penggabungan. Maka dan merupakan konjungsi yang paling tepat. Wes, ternyata dan ya teman-teman. Kita lanjut aja untuk soal selanjutnya. Nah, soal ketiga apa nih teman-teman? Pilihlah dari kalimat ini yang merupakan kalimat majemuk.
Kita baca satu-satu ya teman-teman kalimatnya. Yang A, ibu membawakan bekal ke sekolah Dina. B, Tiara menjatuhkan sebuah kertas merah. C, ibu bingung memilih sayur, wortel, atau kentang. Atau D, Gina membuat sebuah kerajinan dari kardus bekas. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Yang D kali ya? Atau yang A? Atau yang C nih? Kita langsung buka aja ya. 1, 2, 3. Nyata C, teman-teman jawabannya. Ibu bingung memilih sayur wortel atau kentang. Karena terdapat kata konjungsi nih, teman-teman, yaitu atau. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 4. Nomor 4 ya, teman-teman. Bola itu digarisbawahi, dilempar ke sungai oleh JJ. Kata yang digarisbawahi ini merupakan apa ya, teman-teman? Pilihannya ada 4. Yang A subjek, yang B objek, yang C predikat, yang D kata ganti. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Udah dapat jawabannya belum nih? Apa kita langsung buka aja ya? Kayaknya kita langsung buka aja ya teman-teman. 1, 2, 3. Jawabannya A teman-teman, subjek. Karena merupakan frasa benda dan memiliki kata ganti itu. Oke, kita lanjut. Yang nomor 5. Nomor 5 ini, berikut yang bukan termasuk konjungsi keterangan waktu adalah, wah apa nih teman-teman? Ada ketika, ada B saat, yang C tatkala, dan D sehingga. Yang mana ya teman-teman? Kayaknya sehingga deh. Tapi benar nggak ya? Kita cek yuk. Jawabannya jawabannya benar teman-teman. Yang D, sehingga. Karena merupakan kata konjungsi yang menunjukkan akibat. Kalau ketika, saat, tatkala, itu tuh masuk keterangan waktu. Kalau sehingga itu bukan, karena dia menunjukkan akibat. Oke, wah ternyata soalnya udah selesai teman-teman. Gimana nih materinya? Udah bisa dong teman-teman? Atau belum nih? Boleh banget ya tanya-tanya di akun Instagramnya Sigma nih teman-teman. Pasti kita selalu terbuka untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Atau boleh banget komen di YouTube di bawah ini kalau ada pertanyaan yang teman-teman bingungkan. Dan tak terasa kita udah sampai ke penghujung Sigma pertemuan keempat ini, teman-teman. Dengan materi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Wah, gak berasa banget, teman-teman. Kayaknya materinya itu mudah banget sampai kita totonya udah selesai. Oke, aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan juga udah memperhatikan pembelajaran dengan sepenuh hati. Dan aku harap ilmu yang aku sampaikan ini bisa membuat kita bareng-bareng menjadi lebih pandai dan juga lebih mahir dalam menguasai mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mungkin akan aku akhiri perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah!